pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kembali pada pagi hari ini kita mau memulai hari dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara lewat tayangan Morning Worship GBD Altar. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema tentang memberi dengan hati yang kaya. Dari surat 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga yang ke-15, satu perikop di sana akan kita perhatikan bersama pada pagi hari ini. Sekali lagi surat 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga yang ke-15, tapi saya hanya akan bacakan satu ayat saja pagi hari ini dari ayat yang ketiga. Di situ firman Tuhan berkata, "Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka." Sekali lagi saya ulangi bagian ini.
Aku bersaksi, aku di sini merujuk kepada Rasul Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Puji Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, dalam konsep teologi Kristen, memberi itu bukan sekadar sebuah kepekaan sosial. Artinya memberi itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keberuntungan sosial, sehingga ia memiliki empati kepada orang-orang yang dalam tanda kutip kurang beruntung, lalu kemudian dia memberi. Tapi bagi kita orang-orang percaya, memberi itu seharusnya menjadi suatu sukacita tersendiri dalam hidup kita, suatu perbuatan yang merupakan respons kita terhadap Tuhan. Itu sebabnya konsep tentang korban, konsep tentang persembahan, konsep tentang pemberian itu memenuhi bagian-bagian dalam Alkitab kita, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Itu berarti bahwa ajaran tentang memberi ini menduduki posisi penting dalam ajaran Kristen. Nah, tentang konsep memberi ini pun Tuhan Yesus menyatakan dengan sangat kuat sekali mengapa kita juga harus belajar untuk memberi. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 dikatakan bahwa berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Senada dengan itu juga Tuhan Yesus pun mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, pernyataan-pernyataan ini bukan hanya sekedar ungkapan yang berujung pada dorongan bagi kita orang percaya untuk bisa memberi. Tapi kedua bagian ayat ini sama-sama bicara tentang berkat. Berkat adalah sesuatu yang kita dapat karena kita bersedia dengan rela hati dan sukacita memberikan sesuatu yang ada pada kita kepada sesama kita. Namun sayangnya hari-hari ini banyak sekali orang Kristen yang tidak percaya sepenuhnya pada perkataan Tuhan Yesus ini. Sehingga kita menjadi sangat protektif sekali terhadap harta milik kita. Perhitungan kita menjadi sangat ketat ketika ada tantangan-tantangan untuk memberi. Makin dimotivasi, makin kita mendengar firman tentang dorongan untuk memberi, kita makin merasa tertekan. Seolah-olah kita sedang dibebani oleh sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita sepenuhnya. Jadi kalau diajarkan untuk memberi dengan rela dan sukacita, kita akan mengukurnya dengan seberapa besar yang mau kita berikan. Ukurannya adalah tentang untung dan rugi. Nah, tulisan Rasul Paulus yang kita renungkan pada hari ini sungguh memberikan pengertian yang dalam tentang pelayanan memberi ini. Di sini kita berjumpa dengan sekelompok orang yang percaya di Makedonia yang memiliki dua hal yang sangat mendasar untuk bisa mereka lakukan supaya mereka bisa melakukan pelayanan memberi itu. Yaitu yang pertama, mereka percaya, dan yang kedua, mereka taat kepada Allah. Itulah yang Paulus katakan tentang mereka. Mereka percaya bahwa Allah akan memelihara mereka dalam segala kekurangan mereka, dan mereka bersedia juga untuk taat kepada Allah, yaitu dengan memperhatikan sesama mereka yang berkekurangan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka melalui Rasul Paulus. Kedua sikap inilah yang membuat mereka tidak pernah takut untuk memberi, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Bahkan mereka memberi dengan jumlah yang melampaui harapan dari Rasul Paulus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa meskipun mereka ini sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Paulus mengatakan demikian karena jemaat Makedonia itu bukan saja memberi sebanyak yang dapat mereka berikan, tapi melampaui kemampuan mereka. Itu dicatat dengan jelas di ayat yang ketiga yang saya bacakan tadi. Apa yang dilakukan jemaat Makedonia itu merupakan suatu sikap yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh orang pada umumnya. Bahkan di antara kebanyakan orang Kristen sendiri. Jemaat Makedonia itu tidak pernah merasa ditekan atau dipaksa untuk memberi. Mereka memang bersedia, rela hati, dan ingin sekali untuk memberi kepada jemaat yang ada di Yerusalem yang memang sedang sangat membutuhkan pada waktu itu. Mereka rindu dapat terlibat dalam pelayanan untuk saling melengkapi orang percaya lainnya. Motivasi mereka ketika mereka melakukan pelayanan pemberian itu bukan untuk supaya mereka dipuji, bukan untuk supaya mereka dikagumi atau dihargai. Namun motivasi mereka yang terutama adalah karena mereka ingin mempersembahkan dan mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Dan mereka memiliki kerinduan untuk terlibat dalam persekutuan orang-orang kudus. Mereka memberikan diri mereka kepada Allah yang pertama-tama. Kemudian oleh kehendak Allah, mereka menyatakan komitmen mereka dalam pelayanan ini bersama dengan Rasul Paulus dan timnya untuk mereka sama-sama menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi bagi Rasul Paulus, motivasi terkuat mereka ini adalah Tuhan sendiri, bukan yang lain. Sekali lagi, motivasi mereka ketika mereka melakukan pelayanan pemberian ini adalah Tuhan sendiri, bukan yang lain. Saudara, seringkali kita ketika memberi, kita ingin mendapatkan imbalannya. Apakah itu dalam bentuk pujian,
rasa terima kasih, atau penghargaan yang besar, atau mungkin langsung dilihat sebagai orang yang paling penting karena besarnya jumlah pemberian kita. Namun hari ini kita belajar dari jemaat yang ada di Makedonia bahwa bisa memberi itu adalah anugerah. Kita akan merasakan kelimpahan berkat Tuhan jika kita berani untuk percaya dan taat kepada Allah Sang Empunya segalanya itu. Sama seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Makedonia ini. Dengan demikian, kita bisa terus menjadi berkat bagi sesama kita tanpa sedikit pun merasa dirugikan. Saudara, akhirnya hari ini saya hanya akan berkata bahwa kemauan dan kemampuan seseorang untuk memberi sebenarnya bukan lahir dari seberapa banyak harta dan kemampuan yang dia miliki. Tapi ada faktor penting yang mendorongnya, yaitu kekayaan kasih Tuhan yang ada dalam hatinya. Kekayaan kasih Tuhan itulah yang akan menghasilkan kerelaan dan kesungguhan dalam kita memberi kepada sesama kita. Mari mulai hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang hatinya dipenuhi dan dilimpahi oleh kasih Tuhan. Sehingga dengan kelimpahan kasih itu kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan yang memberitakan kebenaran-Mu, kami percaya Tuhan yang akan memberikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Beri kami benih itu untuk kami taburkan kepada siapapun yang Tuhan percayakan. Kami saling berbagi, kami saling menopang, kami saling memberkati. Kami mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati untuk memberkati. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan beserta, Tuhan menolong, Tuhan memimpin kehidupan seluruh umat-umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.